Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Difatul Amini dan Tiara Maulidia. Kami dari kelompok 6 Psikologi Dunia Maya. Kita akan membahas tentang social media and networking behavior. Nah, di dalam lingkungan online, kita dapat mengakses hal-hal yang kita inginkan dengan lebih mudah. Video yang kita peroleh dan kita tonton dapat memberikan dampak buruk bagi kita karena belum tentu kita dapat menyaring informasi yang ada pada video tersebut dengan baik. Nah, menurut para ahli seperti William James, Sigmund Freud, Carl Rogers, dan lain-lain, itu dikatakan bahwa diri sosial adalah bagaimana kita dikenal, diri yang berperilaku dalam masyarakat dengan ekspektasi, perilaku sosial, dan aturan. Nah, menurut Higgins, konsep diri itu yang seharusnya kita gunakan adalah untuk menggambarkan cara kita menampilkan diri kita dalam situasi sosial ketika kita harus berperilaku. Nah, contohnya begini, orang-orang di media sosial tuh seringkali menunjukkan bukan diri aslinya atau yang disebut dengan real self, tetapi lebih menunjukkan diri idealnya. Dia ingin membuat orang-orang melihat dia secara lebih positif, lebih baik begitu. Dan itu disebut juga dengan manajemen kesan, yaitu mempengaruhi persepsi orang lain tentang peristiwa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai self and anonymity online. Nah, di zaman sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara online, termasuk kemudahan mencari informasi. Salah satunya yaitu akun Google. Nah, teman-teman pasti kenal semua ini akun Google, banyak banget kita gunakan. Nah, selain itu juga kita menggunakan WhatsApp, juga Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk mencari informasi. Tapi apa sih gitu hal-hal yang ternyata memiliki dampak yang buruk? Nah, salah satunya seperti pengontrolan identitas seseorang itu jadi diragukan karena bisa terjadi pemalsuan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali akun-akun Instagram yang dibuat tuh bisa dibuat secara palsu. Maksudnya palsu, identitas kita tuh tersamarkan di situ seperti jenis kelamin, nama, dan lain-lain. Itu kadang digunakan untuk hal-hal yang buruk seperti menghujat orang, pembulian, atau kita mengakses hal-hal yang tidak baik lah intinya di media sosial. Jadi kita membuat akun-akun palsu. Nah, seperti ini juga salah satunya adalah bagaimana identitas itu dipalsukan. Anak-anak zaman sekarang itu banyak banget menggunakan media sosial dan mereka tuh kan dikenakan batas umur. Nah, tapi mereka melakukan pemalsuan identitas dengan dia bisa saja membuat kelahiran mereka jadi kelahiran tahun 2000, tahun 90, atau tahun berapa supaya dia bisa masuk ke Facebook tersebut gitu, teman-teman. Nah, media sosial itu selain dipergunakan untuk mencari informasi, untuk hiburan, untuk kita berkontak dengan teman-teman kita, foto-foto, pokoknya ya senang-senang lah gitu. Ternyata sosial media itu dapat juga digunakan untuk keperluan politik. Nah, seperti banyak kan sekarang tuh politisi yang menggunakan akun media sosial ini untuk promosi atau untuk kampanye, untuk menarik suara dan perhatian orang-orang. Nah, seperti tim sukses yang biasanya dia promosi di Facebook atau di Instagram. Nah, itulah kegunaan media sosial untuk berpolitik bagi para politisi. Nah, selain berguna untuk politik, dalam dunia olahraga, seorang atlet selalu berinteraksi secara erat, baik itu dengan pelatih, orang tua, teman, dan media massa. Media massa dirancang untuk memberikan pemahaman tentang relasi antara media dengan olahraga. Beberapa fungsi penting dari media massa yang memuat terkait olahraga menurut Saini 2015 yaitu yang pertama sebagai alat untuk memberikan informasi. Melalui media massa, seseorang dapat mengetahui dan memahami suatu fenomena. Yang kedua, sebagai alat untuk edukasi. Melalui media massa, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga moral. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang. Melalui media massa, seseorang dapat terinspirasi. Yang terakhir, sebagai alat untuk menghibur. Artinya, melalui media massa, seseorang dapat terhibur, memenuhi hobinya, dan mengisi waktu luangnya. Namun, di balik kelebihan dari sosial media, terdapat juga kekurangan dan masalah serius yang juga mengancam psikis banyak orang hingga bunuh diri.
Ada yang bisa menebak fenomena ini? Ya, betul sekali, cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan sengaja yang dilakukan individu atau kelompok secara agresif berulang kali kepada korban yang tidak dapat membela dirinya dengan mudah via elektronik, menurut Smith 2008. Selain cyberbullying juga ada cybercrime. Penjahat online ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya ada cyberteroris, predator seksual, penipu, pencuri identitas, pengembang malware, peretas jahat, dan mereka yang terlibat dalam pembajakan digital. Identitas kita di media sosial sangat rentan terhadap pencurian identitas dan penipuan. Semakin banyak informasi pribadi yang diberikan, semakin tinggi risiko individu tersebut mengalami pencurian identitas. Calon penipu atau pencuri identitas dapat mencoba memprovokasi pengguna agar mengklik tautan, mengunjungi situs web, memutar video, atau memasang aplikasi tertentu. Para peneliti mengatakan bahwa pencurian identitas lebih berbahaya, more dangerous, daripada pencurian properti lain. Jadi, tetap bijak ya dan menggunakan sosial media. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.